Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari. Pandai membenci gelap. Kilau bintang di malam hari. Gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih ada di bulan Pancasila, bulan di mana seorang Soekarno dilahirkannya dan ide besar tentang dasar negara, ideologi bangsa, Welstandsong, filosofis grondslag digagas pertama, diusulkan pertama oleh seorang Soekarno. Namun pekerjaan besar untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan tidak pernah akan berhenti sampai dengan perumusan penetapan Pancasila sebagai dasar negara berikut Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa? Karena generasi silih berganti. Apalagi jika merujuk pada surah ke-19 ayat 59 dalam Al-Quran, maka miris karena generasi kian lama semakin kurang beretika, kurang berkualitas. Karena itu di antara yang sedikit, hendaknya kita menjadi bukit hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak pongah dengan segenap yang menempel pada diri kita. Apakah karena trah atau karena tahta, harta benda, masa, dan yang lainnya. Karena itulah mari kita kembali berhikmat kepada nilai luhur Pancasila, sehingga di dalam hidup keseharian, meskipun secara umum generasi silih berganti semakin terpuruk karena sikap perilakunya dalam berhikmat kepada kitab suci, berhikmat kepada Pancasila, maka di antara sedikit itu, marilah kita menjadi perenda kebajikan, perenda dari ketulusan, perenda dari kecerdasan, sesuai dengan keilmuan atau kapabilitas kita masing-masing. Kanal Hikmatologi berusaha setiap hari untuk menyuguhkan dialog dari kecerdas lembutan, dewasaan, bijaksanaan hati kita masing-masing. Karena kami meyakini bahwa seluruh agama dan kepercayaan telah selesai dengan Pancasila. Syair Sabdana yang ke-18.038 menghidupkan nilai Pancasila bagian yang keempat. Esensi hakiki Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Esensi ideologi Pancasila terletak pada hikmah teristimewa. Hikmah sebagai anugerah tertinggi
paling dasar manusia. Penikmat hikmah akan berusaha membarukan karya nyata, karya sesuai dengan kemampuan masing-masing diri anak manusia. Masing-masing memerankan diri selaras hikmah maha cinta. Mari digali hikmah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kampung Celaket Adiningrat, Kota Malang, tanggal 9 Februari 2024. Esensi hakiki, esensi saripati hakiki adalah pola pemahaman yang mendalam. Jadi secara sederhana mempola kolbu kita sehingga dari saripati Pancasila itu kita akan mendapatkan nilai hakikinya. Dan nilai hakiki itu sudah ditunjukkan oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa, lewat kecerdas, lembut, bijaksanaan dari para tokoh pendiri bangsa ini. Ketuhanan yang Maha Esa. Namun, meskipun komunikasi dengan alat canggihnya sudah disuguhkan kepada kita semua, masih belum selesai bangsa ini untuk bersatu di dalam ketuhanan yang Maha Esa. Bersatu berarti berbhinneka tunggal ika. Berbhinneka tunggal ika bermakna kita bisa dalam satu kesatuan. Lebih pas atau lebih tepatnya, orang-orang yang lebih fokus pada kepercayaan dan agama, Adinul Islam termasuk di dalamnya. Mari kita bersatu dalam satu bendera. Bendera kedaulatan perketuhanan yang Maha Esa. Inilah yang saya sebut Partai Rohaniawan Indonesia, yang oleh Gus Didin diusulkan Partai Spiritual Indonesia. Apapun nama itu, yang penting memiliki keluhuran. Spiritual ada nilai luhurnya, rohaniawan juga ada nilai luhurnya. Sampai hari ini sudah 70, hampir 80 tahun ya. Nanti 79 tahun. Kita masih belum tersatukan dalam satu bendera. Ini adalah cita-cita dari seorang Soekarno yang belum selesai. Dan kami bukan Soekarnoisme. Ya. Tetapi kami mengagumi, mengapresiasi sekaligus menginovasi dari dasar negara itu sendiri. Hikmah sebagai anugerah tertinggi paling dasar manusia di Indonesia harus juga ditawarkan ke dunia, tetapi kita harus menjadi pilot project center terlebih dahulu tentang nilai Pancasila itu. Sehingga penikmat hikmah itu akan berusaha membarukan karya nyata. Terutama kita harus iri pada saudara-saudara kita yang tidak punya institusi bergengsi, yang tidak punya bahkan gelar akademik yang berderet, yang tidak punya partai politik, tetapi mereka rajin menginovasi karya. Bidang pertanian banyak sekali inovasi.
Dimulai tahun 80-an di era Pak Harto dulu menanam harus ada di dalam atau di atas tanah. Tetapi di era Pak Harto ada polybag. Polybag masih isinya juga beragam. Dan dikembangkan lagi, menanam di atas air dan seterusnya sampai sekarang. Inovasi tidak pernah henti. Dan saudara-saudara kita yang memiliki keahlian di bidang energi tampil dengan inovasinya. Ini adalah esensi dari Pancasila, esensi dari ketuhanan yang Maha Esa. Karena atas berkat rahmat Allah, Tuhan yang Maha Esa itu, Indonesia merdeka. Dan merdeka itu bisa membuat inovasi. Sayang, perguruan tinggi juga yang gudangnya inovasi. Ragam penelitian yang dihasilkan terkesan hanya menumpuk di perpustakaan atau bahkan sudah digudangkan. Karena ada tradisi terutama rekan-rekan di perguruan tinggi, pustaka harus 2000, jadi 2010 ke atas. Jadi seolah-olah kalau di bawah itu tidak bermanfaat. Ingat ya, dalam tradisi kualitatif, ya, dalam tradisi humaniora, dalam tradisi ilmu-ilmu sosial, dalam pengertian yang luas, semakin kita memulai karya itu dari yang paling kuno hingga kita menemukan yang terinovasi terkini, itu baru dikatakan seorang inovator sejati. Jadi karya sesuai dengan kemampuan masing-masing diri anak bangsa itu tidak sekedar ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial itu kemudian diuraikan. Ya itu bagus ya. Karena buku-buku Pancasila mulai dari Noto Nagoro dan seterusnya sampai dengan yang kekinian, itu rata-rata normatif belaka. Ya, kecuali saudara kita yang menulis dengan sangat elegan, ya, Yudi Latif, yang menulis tentang Pancasila dalam wujud keseharian para tokoh-tokohnya. Dimulai dari sebelum era kemerdekaan. Jadi nilai esensi hakiki nilai Pancasila itu ada jauh sebelum kemerdekaan. Kemudian terlanjur ya, ada yang terjebak ketuhanan yang Maha Esa masa dilahirkan. Nah konsepnya, konstruksinya kata ketuhanan yang Maha Esa dilahirkan. Tapi Tuhannya tidak dilahirkan. Ini yang harus dibedakan. Nah, karya-karya yang diperankan oleh anak manusia itu niscaya selaras dengan hikmah Allah Tuhan Yang Maha Cinta. Jadi saudara-saudara kami yang hari ini masih menekuni atau mengajar kewarganegaraan dan Pancasila, marilah anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita dididik, diajari, dicontohi sekaligus bagaimana menggali esensi dari ketuhanan yang Maha Esa. Itu menjadi kekuatan yang berdaulat. Jadi mengapa justru di era kecanggihan teknologi justru yang paling banyak dalam keseharian saling menista di antara anak pertiwi. Tidak saling menguatkan. Perkara terah, ya. Seolah tidak ada detik di grup tertentu, tidak ada detik kecuali saling berdebat. Padahal juga tidak semuanya yang berdebat itu punya keilmuan tentang terah itu. Mengapa? Karena kita
negara kita masih belum memberikan penghargaan kepada karya-karya yang positif. Sehingga kesibukan anak bangsa itu lebih pada mencari celah di antara kemuliaan saudaranya. Tidak mencari kemuliaan kemudian diangkat bersama-sama, tetapi bagaimana saling mencela menista satu dengan yang lainnya. Ini kebanyakan dari pergaulan sosial media kita. Mari digali hikmah Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kami masih dalam proses menyuguhkan hikmatologi. Mengapa dalam proses kita sudah sajikan? Karena harapan kami dengan menyajikan proses yang masih terus kami lakukan ini, harapannya tentu saja mendapatkan respon dari saudara-saudara kita, sehingga karya kami semakin banyak informasi, semakin banyak data dari saudara-saudara kita yang tulus hatinya, sehingga bangunan hikmatologi, meskipun kami yang mengawali, adalah bangunan milik kita bangsa Indonesia. Jadi hikmatologi sekali lagi dari the supreme great teori hikmah dalam surah Al-Baqarah ayat 269. Kemudian kami turunkan menjadi lebih implementatif sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari sinilah kemudian kami menurunkan yang lebih pada tataran pemikiran anak manusia pada umumnya, yakni adalah hikmatologi, yang kami persandingkan sebagai ucapan terima kasih pada para filsuf yang sudah terlanjur dianggap filsafat sebagai induk dari segala ilmu, dan terima kasih kepada Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam Tahafut Al-Falasifatnya terutama, dan yang legendaris Ihya Ulumuddinnya. Karena dari sana seorang Imam Ghazali menyajikan betapa indahnya hikmah ditaruh pada bab yang terdepan, yakni tentang bab ilmu. Dan ilmu itu adalah hikmah dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dan hikmatologi jika dirunut tidak saja ada di dalam kitab suci Al-Quran hikmah itu, tetapi kita bisa menemukan di dalam Taurat, Zabur, Injil, Bhagavad Gita, Sinsu, Tipitaka, Sabtodharma, dan yang lainnya. Karena secara prinsip, ketika kita meyakini Tuhan Yang Maha Esa, maka ada kesamaan dasar bahwa kita dikuasai, digerakkan oleh Yang Maha Adikodrati. Ini adalah Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sadar bahwa Allah memberikan kemerdekaan kepada manusia, tetapi tidak bagi orang-orang yang beriman yang dituntun oleh Rasulullah Muhammad SAW, karena pilihannya itu hanya ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga petunjuk para ulama. Lebih dari itu, ketika kita mendapati dari trio, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan
fatwa atau pendapat ulama, hati kita untuk memahami apa yang disampaikan itu adalah niscaya. Istabti qalbaka wa in aftauka wa in aftauka wa in aftauka. Tapi ada yang menuntun membaca istabti qalbaka wa in aftauka diulang 3 kali. Tapi esensinya tetap dari lubuk hati kita yang paling dalam lah kita niscaya memutuskan sikap untuk berperilaku dalam keseharian. Semoga Pancasila hidup di dada tidak sekedar menjadi slogan yang kosong belaka. Terima kasih, mohon maaf atas kekeliruan atau kesalahan. Tuhan senantiasa membersamai kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek